Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya Yeda Mayanti Lestari dan hari ini kita akan menyelami salah satu fondasi utama dalam dunia jaringan komputer, yaitu IP address dan subnetting. Untuk memandu pembahasan kita, berikut adalah agenda yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang keenam ada konsep block subnet. Yang ketujuh ada IPv4 delivery type. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Untuk materi yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Selanjutnya ada prefix. Prefix adalah untuk menunjukkan IP yang digunakan. Yang ketiga ada subnetting, adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi sebuah network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Materi kedua adalah IP address public dan private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Yang kedua ada alamat IP private. Biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Translation Address atau NAT, yang digunakan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya adalah contoh range IP privat. Dari kelas A, range IP address-nya dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Yang kelas B dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Berikutnya yang terakhir adalah kelas C. Range IP address-nya dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Materi selanjutnya adalah classful dan classes addressing. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Selanjutnya, metode awal dari classful addressing, di mana seluruh ruang alamat IP dibagi menjadi 5 kelas, yaitu A, B, C, dan E. Kelas ABC adalah yang paling umum digunakan untuk host dan jaringan. Kita bisa melihat di tabel setiap kelas memiliki
rank alamat yang sudah ditentukan dan default subnet mask yang sudah baku. Contohnya, kelas C selalu menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Perhatikan contoh IP di bawah tabel. Jika Anda melihat IP seperti 188.67.86 yang masuk pada kelas B tanpa informasi tambahan, kita langsung tahu bahwa subnet mask defaultnya adalah 255.255.0.0. Meskipun mudah, classful addressing memiliki kekurangan besar, yaitu pemborosan alamat IP. Bayangkan jika sebuah organisasi hanya butuh 200 host, seperti yang terlihat di gambar, tetapi harus menggunakan seluruh kelas B, itu akan membuang ribuan alamat IP yang tidak terpakai. Inilah yang mendorong munculnya metode yang lebih fleksibel, yaitu classes addressing. Classes Interdomain Routing atau sering disingkat CIDR adalah solusi untuk mengatasi pemborosan IP. Dalam CIDR, kita tidak lagi terkait pada batas kelas A, B, atau C. Pengelompokan jaringan kini ditentukan sepenuhnya oleh prefix angka setelah garis miring seperti 8, 16, atau 24, dan lain-lain, yang memberikan kontrol yang jauh lebih granular atas ukuran jaringan. Prinsipnya, jaringan dibuat efisiensi mungkin sesuai kebutuhan. Contohnya, 200 host bisa dialokasikan prefix yang lebih kecil daripada seluruh kelas B. Materi selanjutnya adalah kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai menentukan jumlah IP yang digunakan subnet mask, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN, IP broadcast dengan alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Rank IP yang digunakan adalah 10.0.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Yang kedua ada 172.16.0.0 sampai dengan 171.31.255.200.25. Yang ketiga ada 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Dalam mengimplementasikan subnetting, kita harus menentukan beberapa hal kunci. Salah satunya adalah prefix yang akan menentukan jumlah subnet mask. Proses subnetting ini juga berkaitan dengan IP network, alamat awal subnet, dan IP broadcast, alamat untuk mengirim data ke semua host dalam subnet tersebut. Materi selanjutnya adalah konsep blok subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PO yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet, yaitu 10.10.10.0 atau 17. IP networknya adalah 0.3264
95. 64 ini hasil dari penjumlahan 32. 32 tambah 32 hasilnya 64. 64 ditambah 32 hasilnya 95. Dan IP broadcast 31, 63 dan 95. Yang ini tidak dijumlahkan seperti IP network. Melalui subnetting, kita bisa membagi jaringan seperti yang terlihat pada contoh ini. 10.10.10.0 atau 27, di mana satu jaringan besar dipecah menjadi beberapa subnet yang bisa dialokasikan untuk segmen-segmen berbeda, misalnya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dalam sebuah gedung. Ini menunjukkan bagaimana subnetting membantu kita mengelola alokasi IP secara terstruktur. Selanjutnya ada IPv delivery type. Yang pertama ada unicast atau proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke host lainnya atau one-to-one communication. Yang kedua ada multicast atau proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke beberapa host atau one-to-many communication. Yang ketiga ada broadcast, proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke semua host atau one-to-all communication. Contohnya seperti ini ya guys. Selanjutnya ada konsep switch dan router. Switch mengoneksikan perangkat yang satu network. Router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Switch bertugas menghubungkan perangkat yang satu network atau satu subnet yang sama. Sementara router memiliki peran yang besar, yaitu menghubungkan perangkat yang berada di network yang berbeda. Itulah ringkasan dari materi IP address dan subnetting. Konsep-konsep ini adalah kunci untuk membangun dan mengelola jaringan komputer yang efisien dan andal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.